damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita ini adalah sebuah seruan yang bertujuan membangkitkan semangat, membangkitkan pengharapan, karena hal yang tidak pernah diduga sebelumnya akan nyata dan terjadi, bahwa umat Tuhan, bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun ditinggalkan oleh umat Tuhan karena pembuangan yang mereka alami. Karena itu nats kita ini merupakan nubuatan tentang pulihnya Yerusalem dengan perkataan bahwa Tuhan akan menjadi kemuliaan kota itu. Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah kota itu dengan kemuliaannya yang sempurna. Tuhan yang berjanji, yang pasti akan menggenapi janjinya, bahwa Ia menjanjikan hal-hal yang tidak hanya dapat kita nikmati sekarang, tetapi Dia juga menjanjikan hal-hal yang dapat dinikmati di dalam zaman baru nanti, hal-hal yang Tuhan berikan nanti di dalam kedatangan anaknya Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya nanti, yaitu hal-hal yang menguatkan kita untuk hidup dengan penuh pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak akan mempunyai semangat, sukacita, dan ketekunan melakukan sesuatu atau mengejar sesuatu jika tidak mempunyai pengharapan akan memperoleh sesuatu. Karena itu firman Tuhan yang terus mengingatkan kita agar senantiasa berharap kepada sesuatu yang pasti sekalipun belum terlihat oleh mata jasmani kita, namun dengan iman kita meyakininya. Firman Tuhan berseru, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika mendengar firman Tuhan bahwa Ia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, ada kalanya kita masih ragu karena kita melihat situasi yang nampak tidak selaras antara janji Tuhan dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Pengalaman semacam ini merupakan ketegangan iman yang terjadi di dalam diri orang-orang percaya. Namun demikian kita perlu belajar berharap dan mempercayai janji Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Memang situasi yang dihadapi bangsa Israel yang pulang dari pembuangan di Babel bukanlah situasi yang mudah bagi mereka, sebab mereka melihat tembok Yerusalem yang rubuh dan rumah Tuhan yang hancur. Namun itu bukan menjadi alasan mereka untuk berputus asa, sebab melalui Zakaria Tuhan telah menyatakan bahwa Ia akan mengumpulkan kembali umatnya yang telah diserakkannya. Bahkan Ia juga akan memberi ganjaran pada Babel yang telah menindas mereka. Yang pasti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bangsa pilihannya yang adalah biji matanya hidup tanpa pengharapan dan dipermalukan.
Karena itu melalui pembacaan firman Tuhan hari ini diberitakan bahwa Tuhan akan kembali membuat mereka bersorak-sorai dan bersukacita karena Tuhan diam bersama-sama umat-Nya. Artinya di sini bahwa Tuhan berkenan untuk mengalami kehidupan ini bersama-sama dengan umat-Nya. Ia berkenan untuk mengalami kehidupan ini bersama dengan kita orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ia berkenan menjalani pasang surut hidup yang berat dan terkadang kejam ini. Ia adalah Tuhan yang berkenan menjadi bagian dari sejarah kemanusiaan dan hidup keluarga, bahkan pribadi kita. Atau seperti yang digambarkan dengan amat indah dalam Mazmur pasal 139, bahwa Ia adalah Tuhan yang meliputi kita, yang mengetahui entah kita duduk atau berdiri. Dia Tuhan yang mengenal pikiran kita, bahkan berada di belakang dan di depan kita. Oleh karena itu, kehadirannya di tengah-tengah kita bukanlah sekedar jaminan hidup yang dijanjikan kepada kita untuk kemudian kita putuskan sendiri apakah kita akan memeganginya atau mengabaikannya. Ia datang ke dalam hidup kita dengan kasih-Nya agar kita hidup dalam Dia dan dalam kasih-Nya. Ia ada di tengah-tengah kita agar hidup kita terjadi dalam realita hidup-Nya serta tercirikan oleh realita kasih-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah kita masih tetap mempercayai Tuhan Allah kita yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati dan bangkit, yang membuat kita dahulu bukan umat, sekarang menjadi umat-Nya? Masihkah kita ragu akan kasih Allah Bapa dan penyertaan Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita? Karena itu jika hari ini mungkin kita masih sedang menghadapi situasi yang tidak baik, seperti bangsa Israel pada saat itu, marilah kita tetap setia dengan percaya bahwa sesungguhnya Allah tidaklah pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia Tuhan yang selalu ada untuk kita. Dalam hidup ini hendaklah kita menyadari bahwa saat kita mengalami masalah, Tuhan selalu memberikan kekuatan sehingga kita tetap bertahan dalam setiap masalah. Tuhan bahkan memberikan penghiburan bagi kita. Yang terpenting percayalah bahwa apapun yang kita hadapi, baik pergumulan ataupun persoalan demi persoalan, semua itu terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Tuhan pasti memberikan hal yang pada akhirnya membuat kita bersukacita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah tawar hati dalam hidup ini. Karena Tuhan Yesus selalu siap memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan selalu ada saat kita mengalami kegagalan, dan Dia tidak akan membiarkan kita mengalami keterpurukan, karena Ia akan mengangkat hidup kita. Yang pasti dalam hidup ini, kita harus dapat menikmati setiap musim yang ada dalam hidup kita. Dalam musim apapun yang kita alami, Tuhan selalu memiliki rencana. Segalanya akan dinyatakan pada waktunya. Karena itu dalam situasi apapun dan bagaimanapun, tetaplah jalani semua bersama dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa kita akan menemukan jalan keluar dan mendapatkan hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetaplah bersorak-sorai, tetaplah bersukaria. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh sukacita, karena Tuhan selalu ada untuk kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan selalu hadir bagi kami. Karena itu Engkau mengingatkan kami untuk tetap bersukaria di dalam Tuhan. Kami memegang janji Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi setiap janji Tuhan. Karena itu dalam menghadapi apapun di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami percaya sepenuhnya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan mau melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.